Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin al-ikhwa wal akhawat rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik tentunya oleh Allah untuk mengikuti kajian rutin kita, dan tentunya kita bermohon kepadanya agar kita diberikan ikhlas karenanya dalam setiap amal perbuatan kita, lalu kemudian istiqomah di atasnya sehingga kita mati di atasnya, kemudian Allah ridha kepada kita semuanya. Tapi sebagaimana dimaklumi, masih kita bahas kitab Masail al-Jahiliyah, dan kita akan membahas al-mas'alah yang ke berapa itu? Al-mas'alatu arba'un ar-rabi'atu wal 'ishrun. Jadi masalah yang ke-24 atau pembahasan yang ke-24. Taib, jadi kita membaca kitab ini ya tentu untuk memperingatkan diri kita agar tidak terjatuh ke dalam hal yang sama. Dalam hal ini sifat-sifat jahiliyah, apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala dalam risalah kecilnya ini, dalam risalah yang tipis ini, tentang permasalahan atau sifat-sifat jahiliyah sungguh benar-benar ada dan juga terulang dari masa ke masa. Oleh karena itu, orang yang berakal, orang yang ingin menyelamatkan dirinya, ya tentu mereka yang bercermin atau mereka yang mempelajari kehidupan orang lain dan mengambil ibrah daripadanya. Mengambil ibrah daripadanya, mana yang kira-kira yang telah menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesesatan atau jurang kehancuran, tentu dia tidak mengambil jalan tersebut. Karena apabila seorang telah mengetahui jalan kerusakan, jalan kebinasaan daripada suatu kaum, lalu kemudian dia masih juga menjalaninya dengan dalih atau dengan alasan mau mencoba, atau mungkin dengan alasan dia tidak sama dengan kaum tersebut, atau mungkin dia lebih strong ya dalam menempuh atau dalam menjalani ujian-ujian yang ada, tentu itu adalah syubhat yang membinasakan. Jadi oleh karena itu, apabila kita telah mengetahui jalan suatu kaum, yang mana jalan tersebut membawa kaum tersebut kepada kebinasaan, kepada kehancuran, maka jangan berfikir panjang, jangan beralasan, dan terus ambil keputusan. Janganlah ambil jalan tersebut dan jauhilah jalan tersebut. Karena sekali lagi, sekuat-kuat manusia, maka kalau dia masih menjalani hal yang sama dengan jalan kebinasaan tersebut, ya tentu dia akan ikut binasa juga. Wal'iyadu billah. Karena itu kita tidak bisa dalam hal ini bermain-main api, istilahnya bermain-main api. Karena yang namanya api itu kan membakar, panas. Jadi tidak ada seorang pun yang kebal, tidak ada seorang pun yang tidak merasakan panasnya api. Jadi itu main-main api dalam hal ini, main-main terkait dengan fitnah, main-main dengan mencoba-coba jalan-jalan yang telah membawa mereka kepada kebinasaan, ini adalah permainan yang boleh disebut permainan orang-orang yang bodoh. Permainan orang-orang yang bodoh, maknanya dia tidak mempergunakan akalnya sebaik-baiknya. Jadi apa yang beliau sebutkan dari poin 1 sampai poin bahasan ini dan berikutnya nanti sampai selesai, ini tidak semata-mata terbatas kepada kaum jahiliyah saja, namun akan terus berurang dari masa ke masa. Taib, ar-rabi'atu wal 'ishrun, yang ke-24 disebut di situ tarkud dukhul fil haqq idza sabaqahum ilaihi ad-du'afa takabburan wallahu takabburan wa anafa. Fa'anzalallahu ta'ala wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum. Jadi mereka tidak jadi menerima kebenaran ketika melihat yang mendahului
mendapatkannya dari kalangan orang-orang yang lemah karena sikap kesombongannya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 52, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari sedang mereka menghendaki keridhaannya. Tapi ini masalah atau perkara jahiliyah atau sifat jahiliyah yang ke-24, yaitu tidak mau mengikuti kebenaran karena yang lebih dahulu mengikuti kebenaran tersebut adalah orang-orang lemah, Dan kita ketahui maksud daripada orang-orang lemah ini lemah dari sisi dunia, entah itu kurang hartanya, miskin, entah itu tidak ada jabatannya, kemudian ya status dunia lainnya, itu mereka lemah. Dan di awal-awal Islam, kebanyakan daripada pengikut Nabi SAW itu orang-orang yang lemah. Dan ayat ini kalau kita melihat tafsir para ulama, diantaranya tafsir Ibnul Jauzi, kitabnya itu kitab Zadu Al-Masir. Jadi beliau menyebutkan di situ asbab an-nuzul, sebab-sebab nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat ini. Yang poinnya beliau sebutkan di situ adalah ayat ini diturunkan sebagai penguat dan juga sebagai peringatan kepada Nabi SAW ketika orang-orang Quraisy datang kepada beliau, kepada SAW, yaitu mereka komplain ya kepada Nabi, yaitu orang Quraisy itu komplain kepada Nabi bahwa mereka mengatakan kami tidak ridho, kami tidak suka orang-orang tersebut bersama kami, yaitu orang-orang lemah ini, sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi kita ketahui seperti Ammar bin Yasir, seperti Ibnu Mas'ud, dan yang lain-lain daripada pengikut Nabi SAW yang tergolong du'afa, orang-orang lemah. Jadi mereka, orang-orang Quraisy datang kepada Nabi SAW komplain. Jadi kami akan mengikutimu apabila mereka tidak bersama kami. Jadi apabila mereka tidak bersama kami, karena kami orang-orang asyraf, kami orang-orang yang mulia, kami orang yang memiliki kedudukan. Nah, ini komplain mereka kepada Nabi SAW. Jadi intinya mereka tidak ridha, tidak ingin sahabat-sahabat du'afa, sahabat-sahabat yang lemah dari sisi dunia bersamai mereka, mengikuti mereka. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini supaya Nabi SAW tetap waspada, kemudian menjalankan dakwah sesuai dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah mengatakan di sini wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Yad'una rabbahum. Jadi menyeru di sini yad'una rabbahum, Ibnul Jauzi menyebutkan di situ pendapat para ulama dalam tafsirnya terkait dengan yad'una rabbahum, yaitu mereka orang-orang du'afa itu di antara amalannya adalah selalu menyeru, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsirnya zikir, kemudian membaca Quran, kemudian berdakwah kepada Allah, dan ibadah secara umum. Ini maksud daripada yad'una rabbahum. Jadi janganlah kamu mengusir orang-orang yang beramal dengan amalan tersebut, yaitu tadi zikir, baca Quran, berdakwah kepada tauhid, lalu kemudian beribadah dengan ibadah secara umum, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang seperti itu walaupun orang lemah jangan diusir, Dan ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita melihat ayatnya secara lengkap ya di surah Al-An'am ayat 52, itu Allah menyebutkan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Jadi jangan kamu mengusir orang-orang yang yad'una rabbahum tadi. Makna menyeru kepada Tuhannya, maknanya adalah beribadah, berzikir, baca Quran, berdakwah. Itu jangan kamu usir. Bil ghadati wal 'ashi, pada pagi dan petang. Dan amaliyah yang mereka amalkan tersebut itu selalu mereka continue lakukan di pagi, siang, petang, begitu.
Lalu kemudian yuriduna wajah, yang mereka itu lakukan karena murni mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karenanya. Lalu kemudian di situ Allah menyebutkan lanjutannya, ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum. Jadi mereka tidak bertanggung jawab, atau kamu tidak bertanggung jawab atas amalan mereka, dan mereka pun tidak bertanggung jawab atas amalanmu, sehingga dengan itu kamu berhak untuk mengusirnya. Jadi tidak ada alasan sedikit pun untuk kamu mengusirnya, orang-orang lemah ini. Fatakuna minadh dhalimin. Jadi apabila kamu juga mengusirnya, maka kamu akan masuk ke dalam orang-orang yang zalim. Ini ayat ini sangat-sangat tegas tentunya kepada Nabi SAW, agar jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang musyrikin, terutama orang-orang Quraisy yang memiliki kedudukan dari sisi dunia. Dan orang-orang Quraisy atau orang jahiliyah keumumannya, seperti yang beliau sebutkan pada poin ini, itu mereka tidak mau mengikuti kebenaran walaupun kebenaran itu dia akui. Kenapa? Ya salah satu alasannya adalah adanya orang-orang lemah di situ. Sebab itulah membeda-bedakan antara orang kaya, antara orang miskin dalam berdakwah, itu adalah suatu kekeliruan besar. Itu adalah suatu kekeliruan yang besar. Nah, jadi tidak ada perbedaan. Dan ini kalau kita melihat ayat yang serupa dengan ayat ini, itu kita melihat dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Ayat yang serupa sebagai peringatan kepada Nabi SAW. Kalau kita melihat surah Al-Kahfi ayat 28, di situ juga tegas, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu, wahai Muhammad, tentunya kepada Nabi SAW, sabarkanlah dirimu, maknanya sabar, ma'al ladzina yad'una rabbahum, sabarlah kamu bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, yang menyerukan Tuhan mereka. Maknanya tadi zikir, ibadah, baca Quran, berdakwah, bil ghadati wal 'ashi, pada pagi dan petang hari. Yuriduna wajah, mereka itu melakukan demi atau mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu sabar di situ. Lalu kemudian Allah melanjutkan di situ, wala ta'du 'ainaka anhum, jangan pernah pandanganmu itu berpaling daripada mereka. Maksudnya lebih memilih orang-orang Quraisy. Jangan pernah pandanganmu berpaling daripada mereka. Turiduna zinatal hayatid dunya, yang mana kamu dengan itu mengharapkan zina, mengharapkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan pula kamu mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya daripada zikir kepada kami. Kemudian wattaba'a hawa, dan orang itu mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusan mereka itu telah melampaui batas. Ini Waalaikumsalam. Ini makin jelas dari Allah Subhanahu wa taala peringatan kepada Nabi SAW, dan selalu kita ingatkan ayat-ayat terkait dengan perintah Nabi SAW. Kalau tidak ada yang mengkhususkannya, maka itu bersifat umum. Kaidah yang selalu kita sebutkan, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sababi. Nah, itu kaidah yang sering kita sebutkan terkait dengan hal ini. Al-ibratu, yaitu suatu hukum, bi umumil lafzi, diambil dari keumuman lafaznya. La bi khususi as-sababi, bukan diambil dari kekhususan sebab turunnya. Nah, jadi kalau kita melihat sebab turunnya, sahabat-sahabat orang-orang Quraisy yang komplain, ya tadi kita sebutkan, komplain kepada Nabi, dia tidak mau bersama orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Itu kan kekhususan sebabnya. Lalu kemudian datang seorang mengatakan, ini kan khusus pada zaman itu, maka ini keliru dalam istimbat hukum. Jadi hukum itu al-ibratu bi'umumi al-lafzi, diambil daripada keumuman suatu lafaz, baik lafaz Al-Quran, nas dalam hal ini ya, Al-Quran, ataupun lafaz hadis. La bi khususi as-sababi, bukan berdasarkan kekhususan sebab turun ayat tersebut atau sebab daripada Nabi SAW mengucapkannya. Jadi sekali lagi, ayat ini bersifat umum. Maka oleh karena itu, ciri dakwah salafiyah itu tidak membeda-bedakan
status ekonomi seseorang, tidak membeda-bedakan status duniawi seseorang, itu sama saja. Sama saja. Oleh karena itu, kalau ada yang mengkhususkan dakwahnya untuk orang kaya saja, begitu, maka ini ciri-ciri dakwah yang tidak benar, ciri-ciri dakwah yang keliru. Jadi memang kadang ada strategi dakwah yang terkadang perlu untuk membedakannya, tapi itu tidak ditetapkan sebagai manhaj dakwah. Karena kalau itu selalu dipakai, nanti lama-lama si orang kaya ini atau orang yang memiliki status level dunia yang tinggi gitu, memiliki kedudukan, nanti malah seperti orang-orang jahiliyah ini. Jadi dia tidak mau kumpul dengan orang-orang yang tidak selevel dengannya. Maka ini sekali lagi sangat-sangat keliru. Oleh karena itu, jalan-jalan atau cara-cara yang mengarah kepadanya, mengarah kepada dakwah yang eksklusif, ya, dakwah yang mengkhususkan orang-orang kaya saja, maka cara-cara dakwah seperti ini ya hendaknya ditutup. Hendaknya ditutup karena ini tidak sesuai dengan jalannya Nabi SAW. Dan bahkan ini ayat yang tadi kita baca nyata-nyata membantah, ya, Nabi SAW sendiri itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengikuti keinginan orang-orang Quraisy, untuk tidak mengikuti keinginan orang-orang jahiliyah pada waktu itu, yaitu yang membeda-bedakan antara orang kaya, orang yang memiliki kedudukan, dengan orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Karena pada hakikatnya orang-orang yang tidak mau bergaul dengan orang-orang du'afa tadi, terutama orang jahiliyah ini, itu mereka ego, ya, yaitu takabur, rasa ego yang tinggi, sombong yang tinggi begitu, sehingga sudah tahu itu kebenaran, benar, al-haq, tapi karena yang mengikutinya adalah orang-orang du'afa, jadi dia rela tidak mengikutinya. Dia mati-matian tidak mau. Ya, mungkin saja contohnya masjidnya itu dekat dari rumahnya, tapi karena masjid itu sudah kedahuluan oleh orang-orang yang du'afa, atau kebanyakannya di situ oleh kebanyakan jamaahnya adalah orang-orang du'afa, dipilihnya masjid yang agak jauh supaya ya mungkin di situ tidak ada orang-orang du'afanya atau orang-orang yang lemahnya dan seterusnya. Ini ada hal-hal seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai seperti itu, ya, dakwah kita, atau kita dalam bergaul pun demikian nih. Konteks pergaulan itu kan, atau konteks dakwah atau mengikuti kebenaran itu kan, kalau kita melihat ruang lingkupnya itu masuk semua. Karena dakwah ini tidak hanya berlaku dengan dakwah formal seperti ini, ada muhadharah, ada ceramah, ada kajian, tidak seperti itu saja kan. Jadi dakwah itu meluas. Jadi pada diri seorang muslim itu dia bertanggung jawab atas dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing, Jadi kalau mampu mengajar, maka dia mengajar. Kalau mampu dia menulis, maka dia menulis, gitu. Tapi kalau dia tidak mampu mengajar, tidak mampu menulis, ya paling tidak dia dengan hal, dengan dia punya action, dengan dia punya pergaulan, dengan dia punya tunjukkan akhlaknya. Ya, di antara menunjukkan akhlak adalah tidak memilih, tidak memilah pergaulan. Dalam hal ini pergaulan dengan orang kaya kah, orang miskin kah, itu dia tidak pilih. Ini sekali lagi bagi kita berlaku semua. Jadi ini tidak hanya dalam konteks dakwah formal seperti yang sekarang ini, kajian dan seterusnya, tidak. Tapi pergaulan secara umum, karena pada hakikatnya seorang muslim bertanggung jawab pada dirinya masing-masing akan dakwah ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi oleh karena itu kita tanamkan pada diri kita bahwasanya tidak ada perbedaan. Dan ini kita ingat ayat-ayat seperti ini, Nabi SAW pun ditegur, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mengikuti keinginan orang-orang kaya tersebut, tidak mengikuti keinginan orang-orang Quraisy yang memiliki kedudukan tersebut, tidak. Jadi kita sekali lagi seperti itulah dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, karena pada hakikatnya dakwah itu merujuk kepada dakwahnya Nabi SAW, merujuk kepada dakwahnya sahabat-sahabat Nabi SAW. Tidak ada dakwah yang eksklusif, itu tidak ada. Tidak ada dakwah gerakan bawah tanah, itu tidak ada. Tidak ada dakwah
yang bersifat rahasia-rahasia, bisik-bisik saja tidak ada. Jadi sifatnya terbuka, sifatnya kepada siapa saja dan tidak membeda-bedakan. Itulah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada dakwah-dakwah yang seperti itu atau mungkin sifat-sifat individu seperti itu yang mengeksklusifkan seseorang atau membeda-bedakan, tertutup dan seterusnya, maka ini patut dicurigai. Ini patut dicurigai. Ya kenapa? Apa alasannya dan seterusnya. Ala kulli hal, ini kita pahami bahwasanya orang-orang jahiliyah tidak mau menerima kebenaran karena dia telah didahului oleh orang-orang du'afa. Dan ini kalau kita melihat juga tidak hanya kepada Nabi SAW Allah memperingatkan hal ini, juga kepada anbiya sebelum Nabi SAW, di antaranya adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, seperti yang disebut dalam surah Hud ayat 29. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Jadi aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan sejak dari kaum Nabi Nuh, rupanya orang-orang yang kaya itu memang mau tertutup dia, mau eksklusif dia. Dia tidak mau bergaul dengan orang yang du'afa. Maka oleh karena itu bagi kita yang diberikan, ada di antara kita diberikan dunia oleh Allah, ada kekayaan atau lebih hartanya daripada orang lain, maka jangan pernah terbetik dalam hati untuk membeda-bedakan kawannya. Jadi apabila sudah kawannya tersebut atau orang tersebut sudah mendapatkan hidayah dan seterusnya, maka jangan pernah terbetik dalam pikiran, dalam hati untuk menepikannya. Karena memang ini adalah sifat jahiliyah. Ini sejak Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh itu sudah membeda-bedakan mana yang du'afa, mana yang tidak du'afa, mana yang memiliki duniawi, mana yang memiliki pengaruh. Itu yang mereka bergaul dengannya. Tapi kalau du'afa ya seperti ini, mereka tidak mau. Jadi sekali lagi ini adalah ciri dakwah Ahlus Sunnah Jamaah, ciri dakwah Salafiyah adalah dakwah yang terbuka. Kemudian dakwah yang sekali lagi tidak ada yang tertutup, welcome semuanya, datang semuanya. Ya mau du'afa lah, mau orang yang bermaksiat lah, mau yang apa saja silahkan. Itu tidak ada yang dakwah-dakwah yang tertutup, tidak ada. Dan ini adalah sekali lagi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait dengan al-haq, yaitu tentu kebenaran yang kita ikuti adalah ukurannya adalah seperti yang selalu kita sebutkan, ukurannya adalah dalil. Ukurannya adalah dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mau yang mendahului kita orang du'afa, mau yang mendahului kita non-du'afa, mau yang mendahului kita adalah orang sebelum kita, itu pun tak masalah. Karena tidak ada ego dalam hal ini. Maka orang-orang jahiliyah ini kan mereka tidak mau mengikuti kebenaran karena telah didahului oleh du'afa atau orang-orang lemah tadi, takabburan karena bersifat sombong. Dan ini adalah kesombongan yang hakiki, batarul haq wa ghamtun nas. Kita ketahui Nabi SAW mendefinisikan takabbur, mendefinisikan kesombongan adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghina orang lain. Ya, menolak kebenaran dengan apapun alasannya, yang namanya menolak kebenaran itu tergolong kesombongan. Ya tentu menolak kebenaran alasannya banyak sekali. Tapi apapun alasan itu, alasannya tertolak. Di antara alasannya adalah telah didahului oleh orang-orang yang du'afa. Atau mungkin dalam dunia kita ini karena saingan kita lebih dahulu mendapatkannya, kita pula hasad. Karena hasadnya lalu kemudian tertutup dari mengikuti kebenaran. Ada juga demikian. Maka konteks dalam hal ini al-kibr, yaitu kesombongan, batarul haq, menolak kebenaran. Jadi apapun alasannya itu tertolak. Di antaranya ini dalam bab yang kita bahas. Namun ya konteks kehidupan kita ya harus kita sesuaikan. Jadi apa saja yang menyebabkan seorang menolak kebenaran, maka itu tergolong takabur, tergolong sombong. Apalagi dengan cara disebabkan karena tadi
kawannya lebih dahulu atau yang tidak disukai lebih dahulu. Itu sekali lagi bagian daripada sifat al-jahiliyah wal iyadu billah. Jadi sekali lagi kita ingatkan dan terus ingatkan dakwah as-salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah ini bersifat umum, tidak tertutup, tidak ada rahasia, tidak ada gerakan bawah tanah. Jadi semuanya welcome, silahkan datang, silahkan ya untuk belajar agama, silahkan, dan seluruhnya daripada sifat-sifat keterbukaan tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada golongan-golongan tertentu yang dikhaskan untuk suatu ilmu, tidak ada golongan-golongan yang dibatasi untuk kelompok-kelompoknya saja atau untuk selevelnya saja, tidak ada. Jadi semuanya bersifat terbuka. Dan tadi kita sebutkan juga dakwah itu tidak bersifat hanya dakwah yang formal seperti ini, ada kajian, mengajar dan seterusnya, karena masing-masing muslim itu masing-masing bertanggung jawab atas dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan Islam sesuai dengan level kemampuan masing-masing. Kemampuan masing-masing. Sekali lagi, kemampuan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kemampuannya mengajar ya mengajar, kalau kemampuannya menulis ya menulis, kalau kemampuannya hanyalah senyum-senyum saja misalnya, ya sudah itu saja. Atau mungkin kemampuannya dengan hartanya menyumbang, infak dan seterusnya, itu juga bagian daripada dakwah. Cuma jangan eksklusif, jangan tertutup, jangan membeda-bedakan. Nih kalau ada kepentingannya dia infak, kalau tidak ada kepentingannya maka dia tidak infak. Kalau ada kepentingannya maka dia datang, kalau tidak ada kepentingannya maka tidak datang. Itu seperti itu tidak dibenarkan dan mengarah kepada sifat-sifat jahiliyah wal iyadu billah. Taib, itu untuk yang sifat yang ke-24. Jadi sekali lagi sifat yang ke-24 yaitu mereka tidak jadi menerima kebenaran ketika melihat yang mendahului kebenaran tersebut dari kalangan orang-orang yang lemah. Taib. Kemudian kita berpindah kepada sifat berikutnya yang ke-25. Jadi kata beliau di situ al-khamisatu wal ishrun, yang ke-25. Al-istidlalu ala butlanihi bisabqid du'afa. Mereka berdalil batilnya sesuatu karena yang mendahului mengerjakannya adalah dari orang-orang yang lemah. Ini juga mirip dengan poin yang sebelumnya, poin yang ke-24 ya, mirip. Ini sebagai takkid ya, sebagai keterangan lanjutan daripada yang ke-24, bahwa yang ke-25 ini mereka berdalil. Ini juga bagian daripada alasan batarul haq. Ya, kalau tadi menolak kebenaran dengan alasan ego dia ya, dengan alasan ego tanpa dalil. Ya, dengan alasan ego. Tapi kalau yang ini mereka ada sedikit alasan, sedikit dalilnya. Tapi apapun itu, pada hakikatnya apabila mereka menolak kebenaran, maka tetap alasannya tidak diterima. Jadi kalau yang 24 itu mereka langsung ya kepada Nabi SAW datang dan menyatakan tidak suka. Nah, kami tidak suka apabila mereka orang-orang yang lemah dari golongan sahabat-sahabat tadi itu mengikuti. Itu langsung dia mengatakan kepada Nabi. Nah, kalau sekarang ini kepada mereka-mereka sendiri dengan menyatakan sebagaimana yang dikutip di situ ya, yang dinukil dalam surah Al-Ahqaf ayat 46, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaih." Kalau sekiranya di Al-Qur'an adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami, yaitu beriman kepadanya. Nah, kalau sekiranya di dalam Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami, yaitu beriman kepadanya. Tapi kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya terkait dengan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Nah, itu dalam surah Al-Ahqaf ayat 11. Jadi kita baca apa yang disebut oleh Ibnu Katsir. Jadi beliau menafsirkan dalam tafsirnya surah Al-Ahqaf ayat 11 ini, Allah berfirman tentunya ya, yang lengkapnya karena di situ potongannya saja. Jadi Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu. Jelas di situ. Dan orang-orang yang kafir kalau bahasa halusnya orang-orang non muslim. Itu bahasa halusnya lah ya. Orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, maka pasti mereka tidak akan mendahului kami kepadanya. Maka yang dimaksud tadi disebut Al-Quran, yaitu ajaran Nabi SAW itu baik, maka tentu mereka orang-orang yang du'afa tadi itu mustahil lah akan mendahului kami untuk itu. Jadi kami lebih mengetahui ini mafhum mukhalafahnya, yaitu mafhum mukhalafah, yaitu pemahaman di balik apa yang mereka ucapkan tadi adalah kalau seandainya Al-Quran itu baik, kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu baik, maka yang sudah pasti kebaikan-kebaikan itu kamilah yang akan lebih dahulu untuk mendapatkannya, lebih dahulu meraihnya, lebih dahulu mencapainya. Kenapa? Karena menurut mereka, karena mereka memiliki level yang tinggi ya dari dunia, level yang tinggi menurut mereka daripada akalnya, maka mustahil kebaikan-kebaikan itu akan lari daripadanya, mustahil. Jadi kebaikan-kebaikan dengan IQ kononnya, IQ-nya yang tinggi itu pasti sudah dideteksi olehnya, begitu. Tidak mungkin orang-orang yang lemah, orang yang IQ-nya menurut mereka ini agak rendah ya, itu lebih dahulu mendeteksi kebaikan. Itu tidak mungkin. Itu bagi mereka kaedah di luar kaedahnya. Gitu, luar kaedahnya. Rupanya kaedah seperti ini tidak berlaku. Walaupun ayat ini, potongan ayat ini boleh kepada negatif, boleh kepada positif. Oleh karena itu sering kita mendengar kutipan ayat ini ya, ketika seseorang yang berbuat bid'ah. Kan sering juga kita mendengar kutipan atau nukilan daripada ayat ini daripada para ustadz, daripada para ulama ya, dengan mengutip ayat ini ketika berhadapan dengan orang-orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah apa sajalah, misal maulid lah, misal tahlilan lah, dan seterusnya. Maka mereka menyebutkan lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalaulah bid'ah itu baik, maka tentu ma sabaquna ilaih, mereka tidak akan mendahului kami. Dalam hal ini mereka ini orang yang berbuat bid'ah tidak akan mendahului orang-orang yaitu di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau yang itu betul, karena yang namanya sahabat tidak mungkin akan miss ya terhadap satu pun daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang kecil lah, yang besar lah, yang tipis lah, yang tebal lah, kalau itu memang sunnah daripada Nabi SAW, maka boleh kita confirm sahabat-sahabat Nabi SAW tidak mungkin akan tertinggal. Tidak mungkin akan tertinggal. Maka dalam konteks ini, ayat ini pun masuk. Ayat ini pun masuk. Kalau seandainya bid'ah-bid'ah tersebut yang mereka lakukan tersebut itu memang benar-benar ada di zaman Nabi SAW, ma sabaquna ilaih. Jadi tentu mereka tidak akan mungkin akan mendahului sahabat-sahabat dalam mengamalkannya. Tapi ya kita kembali kepada konteks ini, bahwasanya ayat ini memang kepada orang-orang kafir yang berkata kepada orang-orang beriman, yang menyatakan mereka telah bangga dengan dirinya, bangga memiliki dunia, konon bangga dengan akal, IQ, pikirannya yang begitu pandai dan seterusnya, sehingga dengan kepandaiannya mereka begitu yakin kalau sesungguhnya Al-Quran itu baik, kalau sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu baik, maka kebaikan-kebaikan itu mustahil kami akan terluput daripadanya. Lalu kemudian
menunjukkan kebaikan itu salah alamat dengan apa? Dengan du'afa itulah yang mengikutinya. Itu adalah sebagai dalil menunjukkan ini adalah bukan kebaikan gitu. Ini kata mereka tentunya ya. Oleh karena itu kita baca apa yang disebut oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya. Ai qalu 'anil mu'minin bil Qur'an. Maksudnya adalah kata beliau, mereka orang-orang kafir tersebut berkata kepada orang-orang yang beriman tentang Al-Qur'an, tentang Al-Qur'an. Lau kana al-Qur'anu khairan, kalaulah Al-Qur'an itu mengandung kebaikan, ma sabaqana haula ilaih, maka tentu mereka tidak akan mendahului kami untuk mengambilnya, untuk mengambil Al-Qur'an tersebut. Ya'nuna Bilalan wa Ammaran wa Suhaiban wa Khabbaban wa ashbahahum wa aqranahum minal mustad'afina wal abidi wal ima. Mereka memaksudkan ucapan-ucapan ini, mereka memaksudkan menujukannya kepada sahabat-sahabat yang lemah. Di antaranya adalah Bilal, kemudian di antaranya adalah Ammar bin Yasir, kemudian Suhaib Ar-Rumi, kemudian Khabbab, dan yang semisal mereka, kawan-kawan mereka dari al-mustad'afin, orang-orang yang lemah, wal abid, orang-orang yang masuk kategori hamba sahaya, baik laki-laki maupun wanita. Ini yang mereka tujukan kepadanya. Kemudian wa ma dzaka illa li'annahum 'inda anfusihim ya'taqiduna lahum 'indallahi wajahatun, anna lahum 'indallahi wajahatun wa lahu bihim 'inayah. Jadi yang demikian itu, keyakinan seperti ini mereka yakini karena mereka ucapkan perkataan yang demikian karena mereka memiliki keyakinan. Waalaikumsalam. Karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah lebih memperhatikan mereka. Lebih memperhatikan mereka. Jadi apa yang mereka ucapkan itu kepada kaum mukminin dengan ucapannya ma sabaquna ilai, tidak mungkin mereka akan mendahului kami kepadanya, itu karena mereka ada keyakinan dalam hatinya bahwa mereka memiliki kedudukan di sisi Allah dan Allah lebih memperhatikan mereka. Ya, kenapa keyakinan seperti ini? Karena mereka telah mendapatkan dunia kononnya ya. Lalu kemudian akal pikirannya lebih tinggi daripada orang-orang tadi, seperti tadi Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab. Ini kalau kita melihat nih sahabat-sahabat yang dhaif ya, du'afa, sahabat-sahabat yang lemah. Ya, tapi ya tentu lemah di mata mereka, tapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qad ghalitu fi dzalika ghalatan fahishan wa akhta'u khata'an bayinan. Tapi mereka telah keliru dengan kekeliruan yang fahish, yang nyata. Wa akhta'u khata'an bayinan, dan mereka salah dengan kesalahan yang jelas. Itu udah keliru. Kemudian salah dengan kesalahan dan kekeliruan yang amat-amat jelas. Jelas sekali. Lalu kemudian beliau menukilkan surah Al-An'am ayat 53. Ini yang 53 mirip-mirip dengan ayat ini. Jadi mirip-mirip dengan ayat ini, Al-An'am ayat 53. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i minallahi ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu a'lama bisyakirin." Taib. Kalau kita melihat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini mirip dengan surah Al-Ahqaf ini ya, ucapan-ucapan mereka. Itu orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, sekali lagi yang mereka tidak mengikuti kebenaran karena beralasan yang mendahului mereka adalah orang-orang du'afa. Logikanya orang-orang yang pandai apabila tidak memilih sesuatu, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak baik. Itu logika mereka. Karena orang yang pandai itu pasti memilih yang baik.
Lalu kemudian kalau orang-orang bodoh yang versi mereka ya, kalau orang yang bodoh, orang yang lemah memilih sesuatu, berarti yang pilihannya adalah pilihan yang tidak baik. Pilihan yang tidak baik. Itu logika mereka. Logika tersebut berdasarkan apa? Kata Ibnu Katsir tadi kita baca, berdasarkan mereka meyakini itu memiliki kedudukan di sisi Allah, mereka ya memiliki kedudukan di sisi Allah, lalu kemudian Allah lebih memperhatikan mereka. Jadi kalau orang yang memiliki kedudukan, lalu kemudian kalau orang yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pastilah dia lebih berhak mendapatkan kebaikan daripada selainnya. Maka dengan logika-logika seperti ini ya, menghasilkan kesimpulan yang pada akhirnya menepikan kebenaran. Dalam surah Al-An'am ayat 53 yang mirip dengan ayat Al-Ahqaf 11 ini, Allah menyatakan di situ, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Demikianlah kami uji sebagian mereka, yaitu sebagian mereka dalam hal ini orang-orang yang kaya, bi ba'dihim, dengan sebagian yang lain, yaitu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Jadi Allah menguji orang yang kaya dengan orang yang miskin. Liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina, supaya mereka mengatakan bahwa apakah mereka orang-orang lemah itu manallahu alaihim min bainina, yang lebih berhak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala daripada kami. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin, bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur. Ini juga sekali lagi mirip dengan ayat surah Al-Ahqaf ini yang dalam pembahasan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menguji orang-orang yang kaya, yaitu pada waktu itu ya. Dan ingat, pada waktu itu bukan berarti pada masa ini tidak berlaku. Dan tadi dah kita sebutkan kaedahnya. Jadi orang-orang kaya dihadapkan dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Jadi lalu kemudian mereka mengatakan, apakah orang-orang yang miskin, orang yang lemah ini lebih berhak, lebih mendahului kami mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala daripada kami. Itu menunjukkan mereka kalau bahasa Indonesia itu nyinyir ya, nyinyir namanya. Jadi dia ya mengolok-olok lah begitu. Jadi takkan orang ini yang lebih mendapatkan karunia daripada kami. Jadi kalau yang namanya karunia, ya jelas kamilah yang berhak mendapatkannya. Karena menurut mereka karunia secara zahir daripada dunia, daripada kedudukan, kekayaan dan seterusnya mereka sudah dapatkan. Lalu kemudian kalau Al-Quran, kalau apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW ini baik, itu sudah pasti kami yang sudah dapat karunia dunia ini terlebih dahulu itu lebih berhak untuk mendapatkan yang baik menurut mereka. Jadi oleh karena itu Allah menjawab di situ, alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah mengetahui mana satu yang bersyukur daripada hamba-hambanya, mana satu yang tidak bersyukur. Ini poin yang ke-25 sekali lagi menekankan kepada kita terhadap poin yang ke-24. Terhadap poin yang ke-24, bahwa kebenaran sekali lagi tidak ada yang menghalangi atau tidak ada batasan-batasan kebenaran murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran itu tentu tidak bisa diwarisi, tidak bisa diwarisi. Jadi misal ayahnya itu dalam posisi benar, tidak menjamin anaknya pun dalam posisi benar. Beda dengan harta tentunya. Kemungkinan besar harta itu bisa diwarisi selama orang tuanya, selama ahli warisnya memiliki harta, maka insya Allah ya selama itu anaknya atau ahli warisnya mendapatkan warisan. Tapi kebenaran tidak demikian. Oleh karena itu kebenaran dalam hal ini selalu kita ukur, dan itu selalu sebagai pegangan adalah Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang mereka lakukan atau mereka yakini orang-orang jahiliyah seperti ini,
yaitu mengatakan tidak mungkin akan mereka lebih dahulu. Ini juga sebagai alasan-alasan klasik ya yang kita dengar daripada sebagian orang yang sudah nyata menyimpang, namun penyimpangan tersebut berasal daripada guru mereka. Ini kaidah-kaidah seperti ini itu jangan sampai kita ikuti juga, dan kita yakini bahwasanya tidak ada yang maksum kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sering kita mendengar ucapan Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khadz wa yutrak. Jadi setiap orang itu berhak untuk diambil pendapatnya, juga untuk ditinggalkan pendapatnya, kecuali sahibu hadal qabr, kecuali pemilik kubur ini atau penghuni kubur ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sajalah yang maksum. Hatta sahabat-sahabat Nabi SAW pun tidak maksum. Jadi oleh karena itu mengatakan bahwasanya ketika melihat guru atau melihat tokoh-tokoh agama yang keliru, maka ucapan seperti yang sering kita dengar, tidak mungkin dia akan salah, tidak mungkin hal itu dia tidak tahu. Ya kalau salah sudah pastilah dia tegur kita. Kalau salah sudah pasti dia tidak melakukannya. Lagipun dia lebih berilmu dari ini dan itu dan seterusnya. Ini adalah alasan-alasan sekali lagi ya bagian daripada syubhat. Karena kita yakini di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan juga dalam dakwah ini, itu semua berpotensi, berkemungkinan besar keliru. Mau ustadz lah, mau ulama lah dan seterusnya, itu semua berpotensi keliru. Jadi oleh karena itu tidak ada yang dahulu kita bahas, tidak ada yang namanya taklid buta kepada seseorang, tidak ada. Kenapa? Karena potensi kesalahan selama dia hidup itu mesti ada. Jadi oleh karena itu alasan seperti tadi kita sebutkan, dia kan ustadz, tidak mungkin dia terluput daripadanya. Ini sekali lagi keliru. Jadi apabila sudah jelas kesalahannya, sudah jelas dalil di hadapan, lalu kemudian dia keliru dan seterusnya, atau salah, atau dia melanggar, maka ya tentu kita dalam hal ini tidak boleh lagi taklid kepadanya, tidak boleh sekali lagi mengikutinya, atau bahkan bertahan untuk membelanya. Naudzubillah min dzalik. Karena ada sebagian fenomena ya, sudah jelas perkara itu haram, atau sudah jelas perkara itu minimal makruh ya. Kalau kita membahas terkait dengan ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum taklif dalam fikih, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, dan seterusnya. Minimal misal makruh saja apabila dikerjakan oleh seorang ustadz, maka levelnya sebagai ustadz itu tidak menyesuaikan dia untuk melakukan suatu hal yang makruh ya, karena dia sebagai panutan dan seterusnya. Apalagi ada pendapat di situ haram, Mereka itu jelas ustadznya itu melakukan suatu yang haram atau suatu pendapat yang keliru dan seterusnya, masih juga dibela, masih juga husnuzon di situ. Tidak bisa, karena apabila suatu kalimat sudah jelas pada yang disebutkan oleh seseorang, maka dalam hal ini ya kita menghukumi kalimat tersebut terlepas daripada orangnya ya. Kita tetap hukum daripada lafaznya, ya keliru begitu. Jadi tidak bisa lagi kita husnuzon, mungkin ini, mungkin itu dan seterusnya. Ya kenapa? Karena kita menghukumi lafaznya, mengikuti lafaznya, dan sebagaimana kita ketahui dalam kaidahnya al-ahkam itu, hukum itu bil-zawahir, hukum itu dengan zahir, karena apalagi kita di dunia maya, di dunia media sosial, internet dan seterusnya, untuk klarifikasi kepada orangnya itu agak susah. Itu dia. Jadi oleh karena itu menghukumi secara zahir itu sangat penting sekali. Artinya ketika kita menghukumi secara zahir ya bukan berarti kita hukum orangnya secara langsung, ya tentu tidak ya. Tapi paling tidak ketika mendapatkan ucapan-ucapan seperti itu, maka kita yakin ini salah. Karena sebagian orang ini salah, tapi siapa yang mengucapkannya ya?
fulan-fulan. Berarti kalau fulan mengucapkannya berarti ini ada maksud di dalamnya. Itu apa maksud di dalamnya? Coba antum tanya, ternyata nomor handphonenya tak punya. Gimana mau tanya dia? Sementara masih juga ngambang ucapan yang seperti itu. Salahkah, benarkah, salahkah, benar, begitu. Jadi sekali lagi, ketokohan dalam beragama itu sekali lagi jangan sampai menyeret seseorang kepada taklid buta. Dan ini selalu kita ingatkan. Kemudian poin yang ke-24 dan juga poin yang ke-25, balik kita kepada sifat-sifat ahlu jahiliyah, yaitu yang selalu memposisikan dirinya tertutup dengan kawan-kawan yang selevel dengannya. Dan ini juga kalau kita berbicara dakwah, maka tadi di awal-awal kita sebutkan tidak ada dakwah yang eksklusif, ya, tidak ada. Oleh karena itu, kalau seorang dai atau seorang muslim melihat pada dirinya ada potensi-potensi tersebut, yaitu eksklusif, tertutup dan seterusnya, maka hendaknya berbenah diri, lalu kemudian tidak mengulangi hal yang sama. Karena apabila itu sudah menjadi kebiasaan, maka susah mengatur orang. Karena fakta yang ada menurut pendahulu atau menurut yang berpengalaman, yang sudah senior dalam dakwah, ya, itu mendakwahi orang-orang yang kaya itu lebih sulit, ya, daripada mendakwahi orang-orang yang miskin. Itu menurut mereka fakta, dan apabila kita melihat juga memang fakta demikian. Jadi kalau udah bergaji tinggi, gitu kan, income banyak, begitu, itu agak susah. Itu mendakwahi mereka itu agak susah. Mereka untuk mengikuti itu susah. Jadi kenapa? Karena masih dalam ada pikirannya itu mereka ada ya level tinggi lah, begitu kan, dengan hartanya, dengan itunya dan seterusnya. Maka poin 24, poin yang ke-25 ini juga introspeksi untuk kita semuanya. Ya, karena yang namanya kekayaan itu tidaklah disebut kaya apabila sudah sampai ke level harta Elon Musk, gitu kan? Tidaklah. Tapi yang namanya orang yang berada, kaya dan seterusnya, apabila melihat level bawahnya itu lebih rendah daripadanya, maknanya dia sudah memiliki lebih daripada itu. Nah, sebagian orang seperti tadi, kalau sudah memiliki harta yang lebih, lalu lebih daripada orang lain, kemudian gaji yang tinggi, kemudian level apalagi di pekerjaannya sudah mudir, ya, itu pergaulannya pun itu sudah terbatas, ya, sudah terbatas pergaulannya. Ya pastilah dia ingin selevel pergaulan dengan mudir atau minimal di bawahnya, begitu, minimal di bawahnya. Kemudian komunitasnya pun sudah lain, gitu kan, komunitas yang memang hobinya itu memang high level, begitu kan, komunitas yang seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini juga masuk ke dalam nasihat dalam poin ini. Karena memang orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka pergaulannya memang sebatas itu saja. Seperti misal kaumnya, begitu kan, kaumnya. Jadi kalau tidak kaum Quraisy, ya mereka tidak bergaul, karena kaum Quraisy ini kan levelnya tinggi daripada kaum-kaum yang lain. Begitu juga dengan kita sekarang ini. Jadi jangan pernah merasa diri istimewa, begitu ya, dengan kedudukan yang didapatkan sekarang, pekerjaan, harta dan seterusnya, anak dan seterusnya, apa saja dunia yang dimiliki, jangan pernah merasa istimewa. Lalu kemudian dengan perasaan seperti itu, kemudian tertutup, eksklusif, gitu. Jadi kalau dia melihat ada orang yang di bawahnya, dia sudah menjauh dan seterusnya. Ini adalah pelajaran daripada poin yang ke-26, poin yang 25, 24 dan 25 ini. Jadi sekali lagi, apa yang disebutkan dalam poin ini lalu kemudian itu mengarah kepada Nabi SAW sebagai peringatan kepada beliau dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain, ya tentu kepada kita semuanya lebih aula. Tentu kepada kita semua lebih utama lagi. Karena dakwah ini tadi kita sebutkan tidak hanya bersifat formal seperti ini. Kita bergaul dengan orang, begitu kan? Kita
berbuat baik kepada orang dengan kita punya akhlak, dengan kita punya perilaku, itu adalah bagian daripada dakwah. Lalu bagaimana mau mendakwahi dakwah Islam, terus kemudian di awal-awal kita membatasi pergaulan? Nah, gimana? Itu tidak akan sampai ya. Lagi-lagi kita sebutkan dakwah kepada orang kaya itu lebih susah. Ya, oleh karena itu kalau kita melihat dakwah di perkotaan, ya di bandar ya, di perkotaan, itu agak lebih susah ya daripada dakwah di kampung dari sisi komunitasnya, dari sisi komunitasnya. Ya, karena orang-orang yang kampung dan seterusnya itu kan namanya juga orang miskin ya, orang-orang miskin itu hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tawakalnya terhadap kepada Allah, kemudian juga pasrah dalam kehidupan, ini yang memberikan faktor untuk cepat menerima dakwah ini. Tapi kalau orang kaya ini dia udah punya kononnya gitu kan, dia udah punya harta, dah ada begitu kan. Lagipun dia lihat ustadznya pun miskin juga, ustadznya miskin juga, pula itu digaji pula ustadznya kan. Itu dia udah levelnya tinggi, lebih tinggi daripada ustadznya. Belum lagi panitia-panitianya gitu kan. Sudah ustadznya diatur, ustadznya disetting olehnya. Nanti ustadznya sampaikan ini ya, begitu. Ustadznya jangan sampaikan ini ya, begitu. Ustadz kita sekarang ke sini, ustadznya yang diatur ya. Kemana ustadznya sini ya, ustadznya ya lugu-lugu saja kan, menyampaikan saja. Tapi rupanya strategi panitia itu lebih dahsyat ya. Itu kasihan ustadz-ustadz seperti itu. Ini akibat dari orang-orang yang kaya tadi, jadi perkotaan tempat tinggalnya. Jadi dia merasa memiliki harta, lalu kemudian dia merasa lebih tahu dia daripada ustadznya. Jadi kasihan ustadznya itu. Jadi objek kelinci percobaannya. Ya, jadi ya diatur-atur dia. Jadi datang dia diundang, lalu kemudian kita ke sini ya. Kita sini ya, program ini hari ini sini gitu kan. Dia diatur. Jadi akibat seperti tadi, memiliki dunia dan seterusnya. Tapi kalau di kampung itu tidak ada. Kalau di kampung itu ustadznya sudah dia yang mengatur gitu kan. Dia mengatur, dia kita sini, dan lebih cenderung ustadznya itu yang mengatur jamaah-jamaahnya. Tapi kalau di perkotaan karena faktor ekonomi dan seterusnya, jamaahnya itu yang mengatur ustadznya. Itu naudzubillah min dzalik. Nih hal-hal seperti ini kita harus peka, lalu kemudian kita harus muhasabah ya pada semuanya. Karena pada hakikatnya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kita telah mengklaim atau telah mendeklar diri kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian ada sedikit dalam hati itu seperti kaum jahiliyah. Kan naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu tidak ada batasan-batasan, walaupun Allah memberikan harta kepada kita misalnya, maka ya sudahlah. Kalau bab akhirat serahkan kepada ustadznya. Jangan ustadznya yang diatur-atur tadi. Ya, kemudian tanyalah ustadznya, ustadz kira-kira gimana ini gitu ya. Kalau ustadznya bilang oke, ya silakan gitu. Misalnya kalau ustadznya bilang tidak ya jangan memaksakan. Ini kan ustadz begini, nanti kalau begini gini, dia musyawarah pula, debat dengan ustadznya. Ya, jadi ujung-ujungnya ustadznya ya innalhamdalillah begitu selesai. Ya, selesai dah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, dah selesai dah. Nanti lagi datang dia gitu kan. Jadwal ini ustadz ini gitu. Itu kan kasihan seperti itu. Ini fenomena juga ya. Ini juga mirip-mirip dengan sifat jahiliyah seperti ini. Karena sifat jahiliyah ini tadi poinnya adalah mau mengatur Nabi SAW. Mau mengatur Nabi dia. Gitu. Jadi dia tidak mau bersama orang-orang lemah dari kalangan sahabat. Maknanya ini mengatur Nabi kan. Ini kalau Allah tidak menegur Nabi, mungkin saja Nabi akan mengikuti mereka. Karena memang secara akal ya mungkin sajalah kita khususkan dulu kan orang-orang kaya ini gitu kan. Tapi rupanya menurut pengalaman senior dai-dai senior, pernah juga mereka rupanya mengkhususkan orang-orang kaya tadi. Awalnya oke gitu kan, tapi lama-lama dia memang tidak mau untuk bergaul dengan yang lemah-lemah itu. Jadi akhirnya kalau demikian ustadznya ya harus pilih antara ini dengan ini. Kan bahasanya buah si malakama itu ya. Ya, jadi diambil salah, tidak diambil salah, jadinya serba salah jadinya.
Ya gara-gara apa? Gara-gara tidak tegas di awal. Karena itu Allah menegur Nabi SAW agar tegas. Bahwasanya ini pilihannya begitu. Jangan ikuti mereka. Jangan ikuti mereka. Jadi sekali lagi hal-hal seperti ini berlaku ya pada hakikatnya pada masa kita sekarang ini. Masa kita sekarang. Alhamdulillah kita di Qatar tidak terlalu merasa ya hal-hal seperti ini ya. Tidak terlalu merasa. Tapi kalau kita mendengar cerita-cerita di Indonesia gitu ya, mungkin di Malaysia atau di Nusantara lah keumumannya, ini banyak berlaku seperti ini. Ustadznya yang disetting gitu, ustadznya yang disetting. Ya akibat mad'unya jamaahnya itu merasa memiliki lebih ya daripada ustadznya. Taib, ayyuhal akhwat rahmani wa rahmatullah. Poin berikutnya, poin yang ke-26. Jadi kiranya kita bahas pada pertemuan depan insyaallah ya. Untuk poin berikutnya dan kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 24 25 sama lebih kurang sama dengan 8. Lebih kurang sama dengan 8. Tapi terkait dengan dalil lalu kemudian terkait dengan poinnya itu agak beda-beda tipis lah. Gitu. Tapi kalau dari segi persamaan lebih banyak persamaannya. Rinciannya. Misal 24 tadi kita sebutkan dia mau setting Nabi, dia mau atur Nabi. Dia mau atur. Jadi oleh karena itu seorang dai dan seterusnya itu bersifat merdeka pada dirinya, sehingga jangan sampai mau diatur ya boleh dalam rangka mengambil pendapat dan seterusnya lalu kemudian dia pilih boleh, tapi belum dia sudah diatur sampaikan ini kepada ini dan ini tidak boleh ini tidak itu pengaturan seperti itu yang tidak diinginkan. Memilih masjid. Jadi saya cakap satu ni apa, ada tempat-tempat masjid-masjid ni yang kurang hygiene. Kan? Kemudian yang kat situ selalunya didatangi orang-orang lemah lah. Kan? Jadi kalau kita ada ini kita lain masjid lah kan. Tak ada masalah kan. Tapi kalau demikian pertimbangannya maka tak masalah. Jadi pertimbangan kebersihan masjid, pertimbangan bau masjid, begitu. Maka kalau demikian tak masalah. Apabila masjid pilihan itu banyak. Tapi kalau terkadang masjid pilihan itu sudahlah tidak banyak, lalu kemudian pilihan masjid yang lain sudah jauh begitu. Itu kira-kira tidak. Tapi kalau berlaku di sini di Qatar ya tak masalah karena alhamdulillah masjid pilihan banyak sekali. Jadi oleh karena itu kalau mendasari hal itu memilih masjid karena masjid ini lebih bersih, lebih harum gitu kan, maka tak masalah karena kebersihan lalu kemudian keharuman masjid itu berpengaruh kepada khusyuk. Jadi kalau masjidnya itu bau, misal kita sujud karpetnya itu selalu bau, sudah dicek gitu kan, di ujung kanan bau juga ketika sujud gitu kan, di ujung kiri bau juga, di sebelah kanan, di sebelah tengah bau juga. Jadi maknanya memang karpet ini tak betul lah gitu. Dan sementara ada pilihan masjid lain. Nah, jadi kalau alasannya demikian maka tak masalah. Intinya niat. Intinya niat lah, intinya niat. Ni apa, solat raya macam di dekat rumah kita masjid yang di masjid lah solat raya Singapura gitu kan. Jadi kalau mungkin ada tempat lain yang dia di tanah terbuka, lebih kepada sunnah lah kan. Walaupun itu jauh, lebih berat kita di sana yang jauh ataupun pilihan. Ditengok timing. Jadi kalau asalnya, kalau sudah awal-awal merencanakan rancangan awal-awal mengikuti sunnah,
Jadi kalau kita hukum asalnya yang tanah lapang itu, hukum asalnya tanah lapang itu. Nah, tapi kalau udah rancangan, yang mana awal-awal dah keluarkan. Tapi kalau misalnya dah pagi-pagi, rupanya tengok timingnya dah tak terkejar lagi, ya udah ke masjid tadi. Tapi kat sana macam di sana tu dia tanah lapang tu senang je, tapi dia punya apa, cara dia semua sama je sebenarnya. Faham tak? Yang ini kan masjid dengan tanah lapang je. Tapi yang apa yang disampaikan tu sama je. Dia tak ada beza. Oh iyalah tak. Yang sunahnya tanah lapang. Kalau sebab ni kalau kan ada pilihannya, kita berbicara pilihan. Jadi kalau ada pilihan seperti itu, maka dipilih yang lebih mendekati sunnah, yaitu tanah lapang tadi. Tapi dalam kes bukankah kata silap kalau ini masjid dan ini tanah lapang, tapi masih juga orang pergi tanah lapang, itu satu keliru. Dia kena masjid dah ada, bukan itu pendapat. Ditengok di kawasan yang mana satu. Ditengok kawasannya di mana satu. Kalau konteks misalnya di Qatar ini kan, di Qatar ini kan pilihannya ada pilihan masjid, ada di hari raya, tepat ini hari raya, lalu kemudian di tanah lapang. Jadi kalau kita tengok hukum asal hari raya adalah di tanah lapang. Ada di tanah lapang, lalu kemudian masjid sebagai alternatif lah yang ini. Artinya bukan tak sah. Silakan. Kemudian kita itu kan berbicara kemaslahatan. Kemaslahatan. Jadi jamaah kita sering bersama mereka, lalu kemudian kita pergi ke tempat lain, ini ditengok maslahat mafsadatnya. Tapi kalau mafsadatnya tidak ada, karena memang lagi-lagi hidup di kota ya, hidup di bandar ini, kadang-kadang kita tidak saling kenal mengenal itu. Kalau sholat di masjid itu pun mungkin 1-2 orang lah yang dikenal. Tidak seperti di kampung. Kalau di kampung itu memang kenal semua lah, begitu. Atau mungkin di sini pun karena terus sering, banyak juga ada kawan-kawan. Jadi kalau dari itu permasalahannya adalah maslahat mafsadat. Yang seperti tadi memilih yang lebih dekat, mana satu yang lebih dekat. Kalau dah masjid tempat dia sholat itu ada hari raya di situ, maka dilihat maslahat dan mafsadatnya. Tapi kalau tidak ada mafsadatnya, karena memang tidak dikenal, dia tidak kenal banyak orang di situ, maka dia pilih kepada tanah lapang tadi. Apa tuh saya ada pertanyaan? Mana? Dipanggil aja. Oh iya. Jadi sampai suara di sini. Sampai. Coba bersuara. Ada suara apa tidak? Artinya tidak sampai suara. Di sini bukan. Ulang soalnya. Pertanyaannya diulang. Pak Ustadz, saya ada titipan pertanyaan. Saya punya teman udah stroke sudah lama. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik, walaupun sebenarnya secara normalnya ya sudah nggak normal Pak. Maksudnya sudah ikut roda, terus komunikasi juga cuma 1-2 kata yang bisa keluar, yang bisa ucapkan, terus dari itu juga sudah nggak ingat, tapi dia masih ingin sholat Pak. Tapi dia nggak ingat lagi kayak bacaan sholat, apa namanya, gerakan-gerakannya. Jadi harus ada yang membimbing dia supaya dia sholat sama-sama gitu loh Pak. Suaminya kan kerja, jadi kalau hari-hari pas suaminya kerja, katanya dia diputerin ikut YouTube orang sholat, jadi ada imamnya YouTube gitu loh. Karena pembantunya nggak mau mengimamkan teman saya itu, karena katanya nggak berani gitu loh jadi imam. Padahal sebenarnya dia, kalau menurut saya sih kayaknya kewajiban sholatnya juga mungkin udah, karena dia pun udah nggak hafal, nggak bisa juga apanya. Dia udah lupa gitu ya.
Bukan udah lupa, memang udah lupa Pak. Oh, Dia udah lupa, tapi dia pikun masih ya. pengen sholat, gitu. Tapi dia masih pengen sholat gitu. Jadi bicara pun cuma Akibat stroke-nya itu akalnya udah hilang lah ya. ya kira-kira gitu. Walaupun dia masih ingat tapi enggak semua dia ingat gitu Pak. Jadi antara kata suaminya, antara otaknya sama keinginan dia sama yang nyampe ke otak itu enggak sinkron gitu loh. Mungkin dia punya keinginan tapi enggak bisa dia ungkapkan gitu. Yang enggak bisa juga dia keluarkan dari dia ungkapkan gitu loh Pak. Ya, kalau demikian adanya, maka kan kata Nabi SAW, rufi'al aqlam an thalath. Jadi pena itu diangkat dari 3 orang. Ya, jadi anil majnun, anis sabi hatta ihtalama, anil naim hatta istayqadha, kemudian anil majnun. Jadi 3 orang yang kita fahami yang tidak ditulis perbuatannya, maknanya tanggung jawabnya tidak ada. Anak ya sampai balik, anak kecil, lalu kemudian orang tidur sampai dia bangun, dan orang yang majnun, orang yang gila sampai dia sadar tentunya. Jadi majnun dalam hal ini tentu akal ya, berkaitan dengan akal. Jadi kalau apa yang disebutkan tadi memang benar, bahwa dengan penyakit stroke-nya itu akalnya itu datang pergi, lalu kemudian seperti tadi ya tidak sejalan apa yang diinginkan dengan apa yang ucapannya dan seterusnya, maka ini wallahu alam memang dia sudah tidak berkewajiban lagi untuk menjalankan sholat, tidak berkewajiban lagi untuk menjalankan sholat. Wallahu taala alam. Iya, pikun, masuk pikun. Dan itu kategori ini adalah kategori yang bukan karena pilihannya. Tapi kalau karena pilihannya, ya bisa jadi hilang akalnya karena mabuk, hilang akalnya karena drug. Itu pilihannya. Maka kalau udah pilihan, maka ya tentu berdosa dia. Jadi kalau misalnya Masalahnya dia pengen sholat. suaminya itu masalahnya memilih untuk nggak sholat di masjid untuk mengimami istrinya gitu loh Pak. Kalau misalnya kebetulan pas sudah dia lagi sudah pulang dari kantor. Tapi memang sebaik-baiknya orang seperti itu ya, keadaan seperti itu memang dia bukan disolati ya, memang dia makmum lah gitu ya, makmum. Lalu kemudian apabila dia tidak ada yang memakmumkannya atau yang mengimaminya, maka lagi balik kepada hukum asal, dia telah gugur. Adapun keinginannya untuk sholat, apabila dia sholat ya sudah, sholat apa adanya bagi dia begitu. Sholat apa adanya bagi dia. Lalu kemudian untuk mewajibkan dia sholat pun tidak bisa, karena memang akalnya sudah berkurang. Terus kemudian adapun dia mau sholat, maka ya tentu tidak dicegah ya, tidak dicegah. Silakan saja sholat apa adanya begitu. Namun apabila ada yang mengimaminya, maka itu lebih baik. Terus kemudian imamnya YouTube misalnya, apakah imamnya YouTube ini apabila dia mengikuti YouTube ini akalnya datang atau memang sholatnya bagus atau gimana, bacaannya oke apa tidak? Karena kalau kita berbicara hukum berimam dengan digital ini kan tidak sama dia. Tidak sama. Dia bukan berimam, mungkin hanya supaya mengarahkan gitu. Supaya dia ikut, dia enggak berimam Karena yang namanya sholat, kan rukun sholat itu kan ada yang rukun bersifat perbuatan, ada yang bersifat ucapan. Mungkin kalau yang di YouTube itu yang bisa diarahkan adalah perbuatannya. Ya, mungkin misal ruku, sujud, takbir, tapi ucapannya harus dia yang iyalah. Berarti tidak nyambung lagi. Ya. Jadi oleh karena itu, kalau udah demikian keadaannya, maka hukum asalnya berlaku, gugur kewajibannya. Tapi apabila datang keinginan dia sholat, maka tak masalah. Ya, suruh saja. Begitu ya kira-kira ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau, lalu kemudian menyelamatkan kita ya daripada penyakit-penyakit yang menyebabkan kehilangan akal, kesadaran dan seterusnya. Karena itu adalah bagian daripada hal-hal yang dihindari. Dan Nabi SAW juga mengajarkan doa seperti itu ya. Jadi supaya kita dihindari. Di antaranya doanya adalah Allahumma inni a'udzubika mina al-harami. Ya Allah, aku bermohon
perlindungan daripadamu daripada al-haram. Al-haram itu adalah tua ya, umur tua yang tidak bisa lagi beraktivitas. Ya mau termasuk pikun lah, tidak pikun tapi lemah fisik, sehingga dia sudah merepotkan orang, menyusahkan orang. Itu termasuk daripada doanya. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali, lalu kemudian wa a'udzubika minal harami. Begitu. Taib ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.